Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kolaborasi kami, mahasiswa PPG PGSD Prajabatan tahun 2022, kelompok 1, tentang teori belajar dan penerapannya. Perkenalkan, anggota kami, Alvita Nurpisyala, Anissa Solehati, Muhammad Abdul Rasyad, dan Zaitun Lupus. Yang pertama, kami akan memaparkan mengenai teori behavioristik. Menurut Desmita tahun 2009, teori behavioristik itu teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori ini, proses pembelajarannya itu diartikan sebagai stimulus dan respon. Bentuk dari stimulus berupa penyampaian materi, pembentukan karakter, nasihat yang diberikan kepada guru dari guru kepada muridnya. Sementara bentuk dari respon berupa reaksi atau tanggapan dari murid atau peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru dan pendidik. Kemudian, penerapan teori behavioristik di dalam kelas sendiri. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Kemudian, yang kelima, ada evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Dan yang terakhir, guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif. Selanjutnya mengenai teori kognitif sosial. Menurut Albert Bandura, teori belajar ini adalah suatu faktor sosial, kognitif, dan juga faktor perilaku yang memainkan peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitifnya berupa ekspektasi siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosialnya mencakup pengamatan siswa terhadap perilaku orang tua dan lingkungannya. Dalam menerapkan teori belajar ini, seorang guru perlu berfokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan. Kemudian, dalam menerapkan teori kognitif sosial di dalam kelas sendiri, ada beberapa contoh kegiatan. Yang pertama, minta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan kegiatan tentang apa saja yang telah mereka lakukan. Yang kedua, mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi, memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung dan saling terkait. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Kemudian teori belajar selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori ini memandang bahwa pengetahuan itu tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Manusia sendiri memiliki struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti sebuah kotak-kotak yang masing-masing memiliki makna yang berbeda. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh masing-masing individu dan akan disimpan dalam kotak yang berbeda. Selanjutnya, penerapan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama, siswa merumuskan pertanyaan-pertanyaan, kemudian menganalisis serta menjawabnya. Hal ini, sebagai guru kita harus mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar, sehingga siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian, mengajukan pertanyaan terbuka kepada siswa. Hal ini dilakukan dengan memberikan beberapa waktu kepada siswa untuk dapat merespon jawabannya.
Kemudian adalah mendorong siswa berpikir tingkat tinggi, high order thinking skill. Guru di sini menerapkan proses pembelajaran yang menantang para siswa untuk mampu menjangkau hal-hal yang berada di balik respon faktual yang sederhana. Guru mendorong siswa untuk menghubungkan dan merangkum konsep-konsep melalui analisis, prediksi, justifikasi, dan mempertahankan gagasan atau pemikirannya. Kemudian ada siswa yang menghasilkan hipotesis. Di sini siswa terlibat aktif dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Kemudian siswa terlibat secara aktif dalam dialog. Nah, di sini dialog dan diskusi merupakan suatu interaksi sosial yang bersifat intensif sehingga akan membantu siswa untuk mampu mengubah dan menguatkan gagasannya. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengemukakan apa yang mereka pikirkan dan benarkan gagasan orang lain, maka mereka akan membangun pengetahuan mereka sendiri yang didasarkan atas pemahaman mereka sendiri. Jika mereka merasa nyaman dan aman untuk menemukan gagasan-gagasan mereka, maka dialog yang sangat bermakna akan tercipta di dalam kelas. Kemudian yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Di sini, proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan konstruktivisme melibatkan para siswa dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang terjadi di dunia nyata. Kemudian, guru membantu siswa untuk menghasilkan suatu pemikiran-pemikiran tentang fenomena-fenomena yang terjadi secara bersama-sama. Berikutnya saya akan menjelaskan model-model pembelajaran konstruktivisme yang mana terdapat 4 model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry, yang kedua model pembelajaran jigsaw, yang ketiga model pembelajaran cooperative script, dan yang keempat model pembelajaran investigasi kelompok. Model pembelajaran pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah metode belajar yang pada prinsipnya mengajak peserta didik untuk aktif bertanya dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Langkah-langkah model pembelajaran inquiry ini terbagi menjadi 6 langkah, yang mana langkah pertama yaitu orientasi masalah, langkah kedua merumuskan pertanyaan, langkah ketiga mengajukan hipotesis, langkah keempat mengumpulkan informasi, langkah kelima menguji hipotesis, dan yang langkah keenam menyimpulkan. Model pembelajaran yang kedua adalah model pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Pada model pembelajaran jigsaw terdapat 5 langkah pembelajaran. Yang pertama, membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Lalu pada langkah kedua, siswa berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal. Yang ketiga, lakukan presentasi masing-masing kelompok atau dilakukan pengundian salah satu kelompok. Yang keempat, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Dan yang kelima, guru memberikan penghargaan. Model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran cooperative script, yang mana model pembelajaran cooperative script ini adalah merupakan model belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan untuk meringkas bagian-bagian dari materi yang sedang dipelajari. Adapun langkah-langkah dari model pembelajaran cooperative script ini adalah yang pertama, guru membagi siswa secara berpasangan. Yang kedua, guru membagi wacana atau materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Yang keempat, pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Yang kelima, siswa saling bertukar peran, yang semula siswa sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Lalu langkah yang keenam, merumuskan simpulan bersama-sama antara guru dan siswa. Model pembelajaran yang keempat adalah model pembelajaran investigasi kelompok. Model pembelajaran investigasi kelompok adalah model pembelajaran kooperatif yang kompleks karena siswa dilibatkan dalam perencanaan, baik dalam topik maupun proses pembelajarannya. Hal yang membedakan model pembelajaran investigasi kelompok dengan model pembelajaran lain adalah di fokus utamanya, yaitu siswa melakukan penyelidikan permasalahan atau topik khusus sehingga siswa dapat melakukan interaksi langsung dengan berbagai macam sumber dan menghubungkannya dengan dunia nyata. Model pembelajaran investigasi kelompok. Pada model pembelajaran investigasi kelompok ini terdapat 6 langkah pembelajaran.
Langkah pertama, guru membagi kelas dalam beberapa kelompok secara heterogen. Yang kedua, guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok. Yang ketiga, guru memanggil ketua-ketua kelompok untuk satu materi berbeda. Yang keempat, masing-masing kelompok membahas materi yang sudah ada secara kooperatif berisi penemuan. Yang kelima, lewat juru bicara ketua menyampaikan hasil pembahasan kelompok. Yang keenam, guru memberikan penjelasan singkat sekaligus memberikan kesimpulan dan evaluasi. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa studi kasus mengenai permasalahan yang dialami oleh peserta didik, serta bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik tersebut. Niat berusia 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah. Hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk memotivasi siswa tersebut yaitu yang pertama adalah belajar sambil bermain. Cara belajar sambil bermain ini akan membuat anak lebih rileks, senang belajar. Yang kedua yaitu berkreasi dan berkarya. Mengajak anak belajar dengan cara teori saja, membaca saja, atau hal-hal yang sifatnya hanya tekstual akan membuat anak menjadi bosan. Sehingga anak akhirnya akan jenuh, malas, dan berhenti belajar karena tertarik ingin melakukan permainan yang lebih kreatif. Untuk itu, guru dapat menggunakan alat peraga atau membuat sesuatu hal yang akan menjadi hal seru bagi anak dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan saja. Yang ketiga, jangan fokus pada nilai dan hasil. Ajarkan kepada anak bahwa hal yang paling penting dalam belajar itu adalah suatu proses untuk terus belajar dan mencari tahu. Soal hasil dan nilai hanyalah efek dari sebuah usaha yang terus-menerus. Yang keempat, masuk dalam kehidupan anak. Sebagai seorang guru perlu masuk dan menyelami dunia anak agar bisa mengambil suatu keputusan dan motivasi yang tepat pada anak untuk belajar. Yang kelima, memulai dari minat dan bakat. Temukan minat dan bakat anak penting untuk ditemukan, dikembangkan, dan dimotivasi sehingga mendorong anak untuk lebih semangat belajar dan berprestasi di bidang yang disukai anak tersebut. Yang keenam, memberi dukungan sepenuhnya. Keterlibatan secara emosional guru adalah hal yang sangat berkesan bagi anak dan menumbuhkan semangat tersendiri. Guru dapat mengajak. Yang ketujuh, memberi apresiasi. Guru bisa memberikan apresiasi positif terhadap keberhasilan belajar atau prestasi yang didapatkan anak. Berilah apresiasi yang mendidik. Kasus kedua. Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga dirinya pada tingkat tinggi tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Cara meningkatkan motivasi anak tersebut yaitu yang pertama, beritahu siswa bahwa guru tidak mengharapkan mereka menjadi sempurna. Biarkan mereka tahu bahwa cinta orang tua itu tidak bersyarat terlepas dari apakah mereka berhasil atau gagal. Yang kedua, bantu anak-anak melihat sisi baik dari kegagalan. Motivasi mereka untuk berlatih lebih keras, belajar lebih lama, atau mencoba solusi yang berbeda untuk sebuah masalah. Yang ketiga, dorong anak lakukan hal yang baru. Anak-anak secara alami tertarik pada hobi yang diminati dan mereka mendapat prestasi. Jangan membatasi apa yang anak ingin lakukan. Puji anak atas usaha dan keberanian mereka untuk mengatasi kemunduran. Dorong mereka untuk mencoba lagi jika mereka gagal pada kali pertama. Yang kelima, yaitu menjadi teladan bagi anak dengan memberikan contoh sikap yang positif ketika Anda pun mengalami kegagalan. Selanjutnya, pada kasus Sandra, usia 13 tahun yang tenang di dalam kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Guru perlu memperhatikan dan menganalisis permasalahan apa yang melatar belakangi Sandra, sehingga ia bersikap seperti itu. Kemudian, guru dapat melakukan yang pertama ialah memilih gaya belajar dan memperhatikan gaya belajar anak. Dimungkinkan Sandra tidak tertarik dengan penyajian materi atau proses pembelajaran di kelas karena tidak sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki oleh Sandra. Seperti misalnya, Sandra tidak tertarik dengan penyajian materi saat proses pembelajaran dikarenakan sang guru memberikan pembelajaran dengan metode audio saja ataupun seperti ceramah. Sedangkan Sandra merupakan peserta didik dengan tipe audiovisual. Hal ini tentu saja akan membuat Sandra merasa bosan dan meremehkan proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, guru dapat membuat jadwal belajar di luar kelas guna meningkatkan motivasi Sandra, menghilangkan distraksi, dan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menarik, serta bervariasi. Hal ini terlihat sederhana, namun menciptakan suasana belajar ternyata juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat belajar. Cara menciptakan suasana yang nyaman pun untuk belajar bagi setiap peserta didik berbeda-beda. Kelima, dapat
belajar bersama teman, belajar menggunakan video interaktif, dan memberikan wawasan serta inovasi baru kepada peserta didik seperti Sandra, agar menarik konsentrasinya untuk mengetahui wawasan yang terbaru lebih lanjut. Yang terakhir, kasus yang dialami Robert berusia 16 tahun, ia tidak menunjukkan sedikit pun minat di sekolah, dan saat ini ia hanya tinggal bersama bibinya dan orang tua sudah tidak dapat dihubungi. Hal yang dapat dilakukan oleh guru ialah memberikan perhatian dengan melakukan pendekatan di kelas maupun di luar kelas, memberikan dukungan penuh dan mengapresiasi dengan segala proses dan hasil yang ia dapatkan. Selanjutnya, menciptakan kondisi aman dan nyaman, meningkatkan interaksi dengan anggota keluarganya, dan mendorong rasa percaya dirinya. Karena hal yang perlu dilakukan bibi selaku wali yang mengasuhnya, sebaiknya berusaha untuk mengisi kekosongan sosok orang tua sebagai motivatornya. Yang perlu diingat, teori belajar akan sangat membantu guru supaya memiliki kedewasaan dan kewibawaan dalam hal mengajar, mempelajari muridnya, menggunakan prinsip-prinsip psikologi, maupun dalam hal menilai cara mengajarnya sendiri. Karena yang dibutuhkan anak adalah cinta dan pelukan, berikan apresiasi, berikanlah senyuman, ajak mereka berbicara, dan dengarkan apa yang mereka ingin katakan. Sekian, terima kasih presentasi kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.